Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita berdoa pagi hari ini dalam morning prayer, dan kita menyembah, kita mendengar firman ya dalam waktu yang singkat. Yuk kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa selamat pagi, Roh Kudus selamat pagi, Tuhan Yesus selamat pagi. Hari ini kami mau sama-sama dibangun oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami diberkati dan kami menyadari firman-Mu ya dan amin. Dan hidup kami tidak ragu-ragu lagi akan firman Tuhan. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari bersyukur kepada-Nya, mari menyembah, sebab Dia telah berikan hidup yang baru, hidup yang dinantikan semua orang. Di dalam Yesus Kau telah menebus kami, Kau telah menyucikan dosa kami. Kasih-Mu terlebih besar dari setiap pergumulan. Kasih-Mu terlebih besar dari semua dosa kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu sembah kami. Allah yang agung, maha mulia. Ketika kami percaya kepada-Mu dan kami lahir baru, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam kitab kehidupan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami mau diingatkan kembali bahwa Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Kami telah menerima kemenangan yang mutlak di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pagi hari ini kami mau diingatkan, kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Berikan kami pengertian, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Haleluya. Ya, yuk sama-sama kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan seterusnya ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kami katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Katakan amin. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengetahui ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memperoleh jaminan hidup kekal. Katakan amin. Ya, dan ketika kita dibaptis, ya, kita akan, nama kita itu tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi kita memiliki makna di dalam baptisan. Di dalam baptisan itu kita memiliki makna. Ayat yang keempat sudah dikatakan ya. Nah, ayat yang ketiga ya. Ketika kita dibaptis dalam Kristus, maka kita telah dibaptis dalam kematian Kristus. Yes, ya, yang disucikan, yang dibaptis, yang dimurnikan itu adalah dosa-dosa kita. Ya, hidup lama kita sudah dimatikan ketika kita dibaptis. Ya, dan Tuhan memberikan hidup yang baru. Ayat yang keempat, dan kita dibangkitkan. Ya, kita akan dibangkitkan, kita akan menerima hidup yang baru ketika kita melakukan ini semuanya, yaitu kita memperoleh kesempatan yang sama seperti Kristus, yaitu kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama-sama dengan kebangkitannya. Katakan amin. Iya, kalau kita sudah dibaptis, ya, kita memiliki, ketika kita dicelupkan ke dalam air, semua dosa-dosa kita sudah dimatikan di dalam Tuhan. Dan ketika kita
Yesus bangkit dari antara orang mati, dibangkitkan oleh Allah, oleh kemuliaan Bapa, dan kita menerima kebangkitan Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu, kita lihat ayat yang ke-6 ini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Katakan amin. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Oleh sebab itu, kita lihat di sini ketika kita ini manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan salib Kristus, sesungguhnya tubuh kita ini akan hilang kuasa dosanya. Asal kita sungguh-sungguh mau berubah, katakan amin. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mau berubah, kita baptisan itu akan percuma, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus memiliki niat untuk berubah agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Penting sekali untuk kita mengetahui bahwa hidup baru di dalam Tuhan itu sangat penting. Kalau hidup lama kita masih kita pertahankan, maka kita akan menjadi hamba dosa. Ya, yang dibaharui oleh Allah yaitu adalah roh kita. Ya, sedangkan jiwa kita masih jiwa yang lama. Jiwa ini yang perlu diproses hari demi hari. Oleh sebab itu, ketika kita telah menerima keselamatan, kita wajib ya memuliakan Allah Bapa dengan semua perbuatan kita, supaya kita menghidupi keselamatan tersebut dan jiwa kita makin hari makin dibaharui. Ya, jiwa kita makin hari makin disempurnakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Katakan amin. Ya, jiwa kita perlu dibaharui hari demi hari, dan Tuhan sangat menghargai proses itu. Ya, kita Tuhan tahu kita nggak bisa langsung berubah 180 derajat. Ya, yang bisa berubah 180 derajat hanya orang-orang yang di ICU dan mereka diberitakan Injil dan mereka bertobat. Karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma ya. Dan ya, kalau mereka bisa dibaptis. Kan di dalam gereja kita, di sinode kita yang diakui hanyalah baptisan selam sesuai dengan makna dan apa yang Yesus lakukan. Ya, yang Yesus lakukan bukanlah dibaptis secara percik, bukan, atau secara cuci muka atau apa sekedar basah, enggak, tetapi betul-betul selam. Nah, itu yang kita teladani. Udah, jangan yang lain, ya. Enggak usah berdebat. Itu aja udah, titik. Ya. Nah, ketika kita ini dibaptis, kita harus benar-benar menghayati bahwa kita sudah menyalipkan kuasa dosa, sengat dosa dalam diri kita yang lama ini. Sudah dia mati. Ya, kita harus mengimani itu karena di alam roh betul-betul terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita bangkit dari air, maka kita menerima hidup yang baru. Roh kita itu dibaharui. Artinya pemulihan dibaharui itu dalam hal ini adalah ketika baju kita ini robek, Tuhan tidak menjahitnya, tetapi Tuhan ganti yang baru. Ngerti di sini? Ya, karena di dalam Tuhan tidak boleh ada yang cacat celah. Tuhan mau kita sempurna. Demikian juga jubah yang kita pakai harus sempurna. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Oleh sebab itu kita perlu mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan kita setiap hari. Hari ini kita matikan perbuatan ini. Besok kita matikan perbuatan yang satu dengan yang lain. Sampai kita benar-benar ya
bisa menguasai tubuh kita ini. Kalau kita tidak bisa menguasai tubuh kita, berbahaya. Ya, kita akan menjadi hamba dosa. Nah, oleh sebab itu kita perlu menghargai proses itu. Ya. Nah, saya sering sekali berkata kepada anak-anak rohani saya, supaya ketika kamu ini sudah lahir baru, namun sempat jatuh dalam dosa, segera minta ampun dan bertobat saat itu juga. Jangan nunggu besok. Karena kalau nunggu besok, kamu akan termakan tipuan dan rayu iblis. Kalau kamu langsung bertobat, niscaya kamu akan gagal melakukan dosa tersebut. Baru ada di pikiran, oh Tuhan, dalam nama Yesus, ampuni saya Tuhan. Ya, langsung bertobat. Baru kalau di pikiran. Kalau sampai sudah kepada perbuatan, segera bertobat. Segera bertobat. Artinya berusaha jangan diteruskan. Sibukkan diri dengan hal-hal lain. Ya, mungkin kamu sedang di rumah, pikiran kamu kosong. Orang Kristen itu pikirannya nggak boleh kosong ya. Nggak boleh. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, kata Tuhan kan. Artinya kita nggak boleh pikiran kita kosong. Harus penuh dengan firman. Ya, supaya kita tidak terpengaruh sama bujuk rayu setan. Untuk berbuat berbuat dosa ini, dosa itu dan sebagainya. Ya, kita tidak boleh pikiran kita kosong. Kita beda pengajaran kita dari yang lain itu yang suruh kosongkan pikiranmu. Kosongkan pikiranmu dengan gaya, ya, dengan gaya yang gitu. Gitu ya. Kosongkan pikiranmu sambil begini. Enggak begitu kita. Apalagi begini. Enggak ya. Enggak begitu kita ya. Ya, enggak boleh kosongkan pikiran. Katakan enggak boleh kosongkan pikiran. Enggak boleh. Pikirkan perkara-perkara di atas. Pikirkan hal-hal surgawi. Itu maksud Tuhan. Ya, kita harus latih. Kadang-kadang kan kita kan diam ngerenung lama-lama, udah pikirannya kemana-mana, ya kan? Bahkan merencanakan yang tidak baik mungkin. Nah, bertobat saat itu. Ya, itu cara melatih kita, salah satu hal. Nah, ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Katakan amin. Ya, kita suatu kelak akan hidup dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita ini harus memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut juga tidak berkuasa atas kita. Katakan amin. Firman Allah berkata, di manakah sengatmu hai maut? Di mana sengatmu hai maut? Ya, darah Yesus sudah menyucikan kita. Darah Yesus sudah menguduskan dan menjamin hidup kita. Jangan lagi kita takut. Ya, apa sih maut itu? Adalah hal-hal yang membuat kita takut, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang membuat kita cemas. Jangan lagi takut. Jangan takut kepada masalahmu. Jangan lagi takut kepada tantangan di depan. Orang-orang mungkin akan banyak membentangkan paku-paku di depan. Tetapi Tuhan kalau bergerak, Dia akan menyingkirkan itu semua. Kalau Tuhan tidak mau menyingkirkan, gampang Tuhan membawa engkau terbang naik. Untuk melewati itu semua. Jangan pikir Tuhan itu hanya punya satu cara. Ya, tantangan boleh banyak. Tapi kita punya Tuhan. Satu Tuhan yang benar. Kita ini menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah Allah yang benar. Jangan biarkan imanmu goyah. Jangan biarkan panggilanmu diombang-ambingkan. Tetap dalam panggilanmu. Sebab kita adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa ini. Dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Katakan amin.
Jangan lagi kita mau terintimidasi. Kamu gak layak kamu. Kamu gak layak kamu. Inilah itulah alasannya. Hei, Tuhan berkata, siapa dari antara kamu yang tidak berdosa, kamu boleh melempar perempuan sundal itu. Tidak satu pun yang berani. Amin. Artinya apa? Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yang harus kita lakukan, ya, kita harus percaya Bapa kita tuh ada buat kita. Kalau kita nggak percaya bahwa Bapa itu mengasihi kita, keterlaluan kita ini. Dia sangat membela kita. Yang harus kita lakukan, kita percaya, kita menyembah Tuhan. Kita harus datang kepada Bapa, bersyukur banyak-banyak. Dan kita harus mencerminkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan kepada semua orang. Ya, jangan lagi kita ini terintimidasi terus-menerus. Akhirnya nanti kita pun jatuh dan menjadi hamba dosa. Kita lihat di sini ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Loh Pak, kok bisa Pak? Kok tubuh kita bisa menjadi senjata kebenaran? Yes, Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak? Tubuh kita ini bisa menjadi senjata kebenaran. Karena kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah Bapa. Dan otomatis kita tidak cinta dosa, tetapi kita membenci dosa. Dan orang-orang melihat ketika orang-orang lain berkata dan ingin mengajak kita untuk jatuh dalam dosa. Saya mau kasih tahu, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, ya, mereka itu tidak ingin berdosa sendiri. Mereka ingin mengajak yang lain. Marketing mereka bagus secara daging. Marketingnya bagus banget. Ya, hati-hati. Jangan sampai engkau jatuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, engkau perlu menyerahkan semua tubuh kita ini kepada Allah. Artinya apa? Kita harus bergantung penuh. Tuhan mau apa dari tubuh saya? Harus seperti apa saya ini? Ya, jangan lagi yang apalagi nih wanita-wanita ini mudah sekali terjebak sama pria-pria. Ya, jangan termakan bujuk rayu gombal-gombalnya naga-naga darat itu. Buaya-buaya darat itu. Jangan. Ya, tubuhmu adalah senjata kebenaran. Artinya engkau harus menjaga kekudusan itu. Supaya ketika orang lain melihat kekudusan yang ada padamu, mereka takut akan Tuhan. Mungkin engkau agak dijauhi, enggak apa-apa. Tapi suatu kelak orang-orang akan memuji perbuatanmu. Katakan amin. Ya, engkau punya prinsip sebagai manusia Allah. Engkau punya prinsip sebagai manusia, anak-anaknya Tuhan. Supaya tidak mudah orang lain mencela engkau. Ketika engkau berbuat dosa, orang lain akan mencela engkau. Makin banyak, makin banyak. Tetapi ketika kita tidak berbuat dosa dengan tubuh ini, orang lain tidak akan berani mengutak-ngatik masa depanmu. Itu menjadi senjata kebenaran Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, apalagi anak-anak muda ini. Saya bersyukur, ya,
ini ada anak-anak yang kita latih ya, dan apa namanya, pengakuan salah satu agak lucu-lucu sih ya. eh Siapa namanya, anak rohani kita ini ya. Ya pastor, ketika saya belajar untuk berjualan, untuk ini apa, berjualan, saya belajar teliti dan nggak mudah ditipu sama cowok. Nah, bagus. Artinya ketika kamu jualan, ya kamu hati-hati, kamu teliti, ya bagus, bagus, bagus ya. Tiap hari biar dia jualan, kita bantuin dia jualan ya. Biar makin dia nggak mudah ditipu sama cowok-cowok darat itu ya, buaya-buaya darat itu. Iya dong, ya kan? Anak Tuhan itu ya selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Ya, ya. Dia bilang dia bilang lucu juga sih. Ya ini loh. Ya ini punya pastor aku loh. Ini apa, kuenya diurapi. Nggak harus gitu sih marketingnya ya kan. Bawa-bawa nama gua loh. Nggak usah. Sampai satpam sekolah tahu, ya Tuhan ya. Nggak usah ah. Malu ah. Iya, Bapak Ibu Saudara, tapi senang ya. Mereka ada buah ya, sedikit demi sedikit ya, mereka harus berubah di dalam Tuhan supaya mereka semakin baik. Kita akan dukung anak-anak rohani kita kalau mau berubah. Kita dukung 100%. Ya. Amin. Kalau mereka bilang, "Pastor, saya mau usaha." Ayo kita cari. Ada modal enggak? Enggak ada. Ayo kita doa. Saya akan bantu cari modal. Entah gimana caranya, enggak tahu. Kita akan bela 100%. Ya. Ya. "Pastor, saya mau jualan ini, jualan itu." Ayo Bu, kita puasa Bu. Ya, kita puasa Pak. Mau jualan apa Pak? "Saya mau jualan ini itu." Wah, ayo kita jual. Kecuali dia bilang, "Saya mau jual rumah saya sendiri." Untuk apa? Nanti dulu. Ya. Kalau dia mau berniaga, mau berdagang, bagus. Ayo ya. Dengan kamu berdagang, kamu berjualan, kamu berbisnis, biar kamu nggak mudah ditipu sama orang. Ya, kamu belajar di situ. Orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berniaga, orang yang berdagang, biasa mereka akan melihat orang-orang lain dan mereka akan dilatih untuk memiliki intuisi. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah bilang ya, orang-orang di dunia ini kalau mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak mau sendiri. Mereka mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk jatuh sama-sama. Ya, ya begitu. Jadi jangan sampai kita ini salah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Oke, ayat 14 terakhir. "Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Nah, kasih karunia berbicara anugerah Allah. Tetapi jangan sampai kita salah mengartikannya. Hanya gara-gara kasih karunia ini kita bebas melakukan dosa. Tidak demikian. Malahan kita harus betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa dan tidak seenaknya menggunakan tubuh ini untuk berbuat keonaran, berbuat kejahatan, berbuat dosa. Enggak begitu ya. Kita harus betul-betul menyerahkan itu semua kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita masih di bawah bayang hukum Taurat, ketika kita melakukan dosa, maka orang lain akan merajam kita. Itu maksudnya. Karena itulah hukum Taurat ada ya. Nah, kalau kita di bawah hukum Taurat, ngeri. Melakukan dosa sedikit aja, ya kan? Ketahuan, apalagi difitnah, bisa dirajam itu. Ya, habis kita ya di bawah kutuknya hukum Taurat. Tetapi ketika kita di bawah kasih karunia, kita ini adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus. Jangan sampai kita menganggap remeh kasih karunia itu. Harusnya ketika kita bisa bertobat, kita bisa minta ampun, ya, kita harus banyak bersyukur, diam di kaki Tuhan. Kalau gini, kalau engkau sulit sekali mengendalikan kedaginganmu, saran saya adalah selain berpuasa,
Ambil waktu untuk berdiam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, cari Tuhan. Ya, sambil merenungkan firman. Itu saran saya. Karena itu yang seperti yang kami lakukan. Ya, saya percaya pasti engkau akan dituntun oleh Tuhan. Amin. Mari kita menghargai karya Yesus di kayu salib. Ya, bagi kita yang sudah dibaptis, bersyukurlah bahwa kita suatu kelak akan bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan Yesus Kristus. Katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami dibangunkan dan kami dapat bersama-sama berdoa, menyembah, dan kami beribadah kepada Tuhan. Kami mendengar firman. Kami mau menghargai karya-Mu di kayu salib yang telah membebaskan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan kami sudah dibaptis Tuhan. Kami menerima hidup yang baru dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman ini merema dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami mau berhati-hati. Kami mau menyerahkan tubuh kami Tuhan kepadamu. Kami tidak mau sembarangan memakainya, baik itu panca indera maupun anggota-anggota tubuh ini Tuhan. Biarlah memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami akan menginjil orang. Kami dengan perbuatan ini Tuhan, kami akan menjadi teladan bagi orang lain. Dan orang lain diselamatkan, mereka datang kepada Yesus melalui hidup kami. Dan Tuhan urapi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa syafaat. Kami minta Tuhan pimpin kami dalam nama Yesus. Iya, silakan. Mari Pak Daud berdoa syafaat ya. Bapak Ibu, kita mengangkat doa syafaat kita. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, kami boleh ada saat ini ya Bapa, kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh merema dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau lawat bangsa dan negara kami, Kau tutup bungkus bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami boleh merasakan damai sukacita. Biarlah ya Bapa semua di dalam kendali-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Demikian pula, Kau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai kepada tingkat paling bawah. Biarlah melalui kepemimpinan mereka ya Bapa, mereka boleh memimpin kami rakyatnya
dan melalui keputusan-keputusan yang mereka ambil, boleh berpihak kepada rakyat banyak. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk kota-kota di mana kami tinggal saat ini. Berkati dan urapi ya Bapa kota-kota di mana kami tinggal saat ini. Biarlah terjadi ya Bapa, revival yang paling besar Bapa. Pemulihan ya Bapa. Kami boleh datang kepadamu. Ya boleh di kota-kota kami, boleh Engkau lawat Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikian pula ya Bapa, berkati eh, pembangunan gereja kami. Biarlah ya Bapa, semua sesuai dan kehendak dan rencanamu. Pastoi maupun gedung serbaguna boleh diselesaikan tepat pada waktunya. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Berkati Pak Donato ya Bapak, berkati setiap usaha dan pekerjaannya. Bahkan kau berkati setiap tukang-tukang yang bekerja. Biarlah melalui tangan-tangan mereka pembangunan gereja kami boleh selesai. Dan kami boleh beribadah di situ dengan penuh sukacita. Demikian pula ya Bapak, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Alfa dan Pastor Eni. Berkati dan urapi mereka Bapa. Biarlah melalui mereka ya Bapa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau berkati setiap pelayanan mereka. Biarlah ya Bapa melalui Pastor Alfa dan Pastor Eni. Kami umat-umatmu boleh senantiasa ya Bapa besar kepadamu dan kami boleh mendapatkan pengajaran yang benar tentang Engkau. Demikian pula Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk base camp kami. Engkau tutup bungkus base camp kami ya Bapak. Engkau urapi base camp kami. Karena kami percaya ya Bapak melalui base camp ini akan mendatangkan jiwa-jiwa baru Bapak. Berkati juga kami juga berdoa ya Bapak untuk negara Palestina dan Israel yang saat ini sedang berperang. Kami minta urapan daripadamu. Kami minta belas kasihan daripadamu. Kau berikanlah Bapa hati yang lemah lembut kepada para pemimpin-pemimpin bangsa. Biarlah perang ini boleh diperdamaikan. Kami berdoa ya Bapa kepadamu, kau tuntun melalui Roh Kudus-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsanya. Untuk mereka boleh menghentikan perang ini Bapa. Karena banyak sekali dampak yang terjadi atas perang ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian pula ya Bapa. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti Zoom ataupun yang akan menonton siaran ulang di YouTube nanti. Kau jamah mereka satu persatu ya Bapa. Kau berkati, kau urapi mereka. Mereka yang beban berat boleh dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang merindukan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Kami percaya ya Bapak urapan-Mu ada. Kami percaya ya Bapak mukjizat-Mu ada sampai saat ini. Kami berdoa ya Bapak untuk umat-umat-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikian pula kami berdoa ya Bapa untuk sinode kami CKI. Berkati ya Bapak pemimpin-pemimpin sinode kami. Bahkan untuk pentabisan gereja kami berdoa ya Bapak, waktu yang terbaik Engkau berikan kepada kami, sehingga gereja kami boleh ditabiskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Inilah Bapa doa dan pengharapan kami, yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Ya,
Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada kegiatan gereja ya, jadi Bapak Ibu Saudara tetap lakukan firman Tuhan, belajar menjadi pelaku firman ya. Resumenya boleh dibaca-baca lagi ya. Sudah dikasih resume khotbahnya, dipelajari lagi tentang dewasa rohani. Dan hari ini tetaplah bersemangat, tetaplah membaca firman, jangan kita lalai di dalam hal tersebut supaya kita makin kuat dalam Tuhan. Oke, itu saja ya. Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara terima kasih untuk kesetiaannya di dalam mengikuti morning prayer ini. Oke, Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom Bu Kartini. Tuhan Yesus berkati. Kak Bandri, shalom. Bu Saina, halo. Pak Yohanes. Halo Pak, terima kasih Pak. Bandri, kapan Sudah sampai Puji Tuhan Pak, sudah sampai ya. tadi malam Pak. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gio, mana Gio? Ella betiruh kau Gio. Juanda yang ada di Pangkalan Bun, selamat Pak pagi. Daud. Ya. Sempat beberapa hari tidak bisa ikut Pastor karena tidak ada sinyal di sana. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Tidak ada sinyal. Yes, enggak apa-apa. Ya. Dewo Ken Robby. Ya, Tuhan berkati Mina. Yo, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih atas doa-doanya. Bu Saina di Jayapura, tetap semangat ya. Yes, siap. Haleluya, haleluya. Kemarin Ibu ada ngebel saya, waduh, sorry Bu nggak angkat Bu, iya. Oke, nanti Ibu kasih tahu saja ya. Ini Bu Jarani Gadik, ya, ini mungkin Tambi kali ya, atau ya saya nggak lupa nih. Mamahnya Henry itu Pastor. Oh, Mama Tambi berarti ya Pak? Ya. Ya. Tambi. Oke. Tambi. Salam Pak Robi. Halo. Shalom Pak Robi, Jeneri, Bu Suri. Halo. Hai, shalom. Semangat Yosef. Siap. Warni ini Rifka ya? Ya, betul. Oh ya, Rifka. Sangat Rifka. Katanya mau berubah jadi Jessica katanya. Enggak ya? Bu Suri. Pirna. Selamat Hanjewu Pirna. Selamat Hanjewu. Ayo Cuk. Kapan selesainya Cuk kuliahnya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, tetap semangat. Semangat Firna. Harus semangat ya. Harus semangat. Kalau tidak semangat nggak bisa bertahan hidup. Ya. Tambim meningak. Apapun Yesus yang ya, sungguh indah kalau kita tiap pagi bisa saling menguatkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Walaupun online ya. Wah, ini saya yakin ya luar biasa ini. Oke. Pak dan Mbak Pak. Iya, Bu. Itu Palangka kah? Palangka saya, Bu. Oh, iya. Saya kira di Pangkalan Bun. Belum pernah ketemu ya sama Bu Suri. Belum. Puji Sunda lah nggak Bu? Hindai lah. Belum. Mendengar japun, melebes kemlah. Iya, awi tege acara. Aduh, cuman tahu ilah hello.
Tapi pastor ngerti lah. Ngerti ya pastor. Ya, Bu Saina ini bahasa Planet. apa Dayak Nganjuk ya. Jangan Dayak dikira Nganjuk. ini bahasa roh yang baru, jangan ya. Sama-sama, nanti Bu Saina bisa. Kalau Bu Saina Horas ya? Horas, Bu. Iya, Kan saya banyak Bu orang Sumatera Hmm. ya Kristen semua, Hmm. yang Kristen semua. Ya. Lah, ini ada Bu Ramani. Bu Ramani baru gabung ya? Mana Bu Ramani? Oh, Oh, iya nih. Bu. Hai. Aduh, Ibu, kemana Ibu? Kemana saja. Itu Aduh, haleluya. Nggak apa-apa, yang penting semangat. Ya, nanti Semangat, Romani. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berarti, Amin. amin. ya. nih si ada di Palangka lah, anakmu yang cewek. Oh, mana mamahnya? Aku bilang tadi malam. Hmm. Ibu Ramani di unmute dulu. Ano, belum Enggak, di-unmute. Nggak pakai kacamata aku. Nah, Ya doa malam tadi. kada kelihatan lah Malam pula. tadi pas kita doa api langsung nempel tidur aku. Langsung tidur di posisi yang sama, Bu Ramani. Iya, Bangun langsung doa pagi, luar Aduh. biasa. lambat aku doa pagi. Keenakan tidurnya. Oh, Luar biasa. luar biasa, luar Kalau biasa. nggak bisa tidur tuh sulit juga. Iya. Ya, kalau nggak bisa tidur ke dokter nyariin obat. Kita syukur puji Tuhan enak tidurnya tanpa obat. Hmm. Iya. Tidur, bangun gitu ya, Bu Oh, Suri. gampang Bapak Ibu Saudara, kalau nggak bisa tidur ya caranya gampang. Misalnya habis doa api nggak bisa tidur ya kan melek aja begitu kan karena sejam misalnya ikut terus. Gampang, nggak usah baca Alkitab Perjanjian Lama apalagi imamat, nggak usah ya. Caranya itu tipsnya adalah ini menurut penelitian. Kedipkan matamu dengan cepat 1 menit. Kedipkan terus. Nanti dia lama-lama capek sendiri. Loh iya betul ya. Nanti boleh dicoba ya. Jangan cari obat dulu. Coba kedipkan dulu Iya. 1 menit. Kalau nggak bisa 1 menit 1 jam. Kedipkan terus. Betul olahraga, pastor. Olahraga untuk anak. Loh ya saya lihat penelitian itu kan. Oh kedipkan mata 1 menit 2 menit kalau susah tidur. Kalau saya tuh, Pastor, Hmm. tutup mata dalam hati sambil ngomong sama Tuhan, Tuhan, berikan saya tidur yang nyenyak, saya mau tidur lagi. Besok pagi morning prayer bangunkan saya lagi sebelum 4:30. Habis itu tertidur. Oh puji Tuhan ya. Wah bagus ini, bagus ini. Ini pengalaman boleh diikutin ya. Ya jangan kurang doanya ya, Mbak ya. Tuhan, saya mau tidur, tidurkan saya Tuhan, amin. Nanti enggak Iya. bangun-bangun. Harus bangunkan saya Tuhan. Ya, doanya harus komplit. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, Pak. Gimana Dogi, aman? Dogi. Oh, dia itu langsung jinak sama saya. Saya gendong, saya peluk-peluk. Memang dia butuh hati seorang bapak, Pak. Cuman ya saya susah menyebutnya Dogi. Jadi dari tadi malam saya berdoa, namanya siapa ini? Saya sebutnya Bingo. Iya, karena dia besar, Pak. Besar dia tuh. Lebih besar dari Ciko. Ya. Bingo namanya. Saya kasih Bingo. Mantap. Kirain warna pink, Pastor. Bilang bingo, bingo. Itu ekornya langsung kipat-kipat gitu. Wah, jinak sekali dia sama saya sekarang. Ntar lagi saya mau main sama dia. Kalau aslinya Black Doll, Black Doll ya. hitam pekat. Oke, semuanya. Semangat hari ini menjalani hari. Tuhan berkati. Shalom, bye-bye. Bye-bye. Iya.